kembali lagi di Morning News dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Farmanina Embio AAM, founder dari Farmanina Clinic. Pagi dok. Pagi dok. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Dok sehat ya? Alhamdulillah ya, lancar semua kegiatan aktivitas ya. Insyaallah. Di bulan puasa ini. Oke. Ya. Nah dok, ini kan kita berpuasa selama sebulan, kemudian nanti menyambut Ramadan, atau barangkali sebelum itu juga aktivitas bukber, jadwal bukber udah padat nih. Kita tetap kerja sambil berpuasa dan aktivitas lainnya. Apa yang biasanya dipersiapkan untuk menjelang Lebaran? Iya ya. Lebaran ini Izin kan dok, boleh agak lebih dekat dok. Lebaran ini kan momen yang selalu ditunggu-tunggu ya bagi Benar, semua betul. ya. Iya. Pulang kampung, terus ketemu sanak saudara, ketemu teman-teman lama gitu ya. Mau nggak mau kita harus tampil prima. Iya. Ya, gitu. Tapi bukan Berry ya. Bukan. Meskipun kita bukan Berry, tetap harus prima. Harus prima. Iya. Berry udah nggak terima. Strawberry kali maksudnya. Bukan hanya Berry prima ya. Karena hari spesial ya, Spesial. kita harus tampil terus 1 bulan berpuasa. Biasanya perawatan itu dia berkurang. Jadi kalau mau menyambut Lebaran ya perawatan aja supaya kulit kelihatan glowing, nutrisi nutrisi harus selalu tercukupi. Iya, iya. Karena keseringan puasa nih dok ya, banyak problemnya itu adalah kulit kering dok. Harusnya sih enggak. Oh enggak ya? Oh saya kering ya? Pak, tenggorokan pak. Tenggorokan kering. Kulit enggak ya? Iya. Apalagi kita habis ngemeng nih, kelar kering pak. Itu agak-agak perih gitu. Harusnya enggak ya dok? Ya enggak lah kalau mamanya asupan minumnya cukup, nutrisinya cukup, harusnya sih enggak ya. Gitu. Jadi berarti saya kurang minum nih. Jadi kurang puasa asupan itu nutrisi. jangan mengganggu semua kalau puasa ya. Iya. Nah, di bulan puasa ini kan pola tidur berubah dok ya. Ini pengaruh nggak sih ke kondisi fisik dan kulit? Harusnya puasa itu bukan menjadi gangguan ya. Harusnya puasa itu untuk dinikmatin, Iya, benar nggak betul, ya? betul. Jadi nggak boleh ada kulit menjadi lebih kering, jadi lebih lemas dan segala macam. Pas lagi sahur saja dia makanan harus nutrisinya harus tercukupi aja, minum harus banyak. Pas lagi buka kurangi makan yang manis-manis, terus tidur lebih cepat saja. Tidur lebih cepat. Tidur lebih cepat, betul. Itu caranya nyiasatin. Karena kita kan pasti bangun kan lebih awal. Jam-jam 3 atau mungkin jam 4. Ada yang last minute misalnya. Ada yang last minute. Ya. Habis Terus itu tidur lagi. Iya bener dong. Bangun jam Habis itu 12. tidur lagi. Bangun jam 12 dok. Yang salah siapa? Apaan itu? Yang salah siapa? bangun jam 12. Puasanya setengah hari berarti ya. Udah jam 12. Azan. Makan disangka azan maghrib kan sama. Nah, artinya memang pola ini bisa kita siasati ya. Iya, Bisa disiasati dan tapi ada ngaruhnya nggak sih ke kondisi fisik, kayak misalnya ini nggak dipungkiri siang-siang nih dok, Om Andri nih lemas katanya gitu. Iya benar dong. Itu memang ngaruh ya. Semuanya itu tergantung dari Mindset, pikiran, mindset. mindset. Oh iya benar. Jadi kalau mindsetnya lemes. Jadi kalau saya sih ya menjalani puasa itu ya seperti hari-hari biasa. Hari biasa aja ya. Lah ya. Puasa itu kan hanya untuk melatih diri saja. Jadi cuma jam makannya aja kan yang dirubah pagi hari dan sore hari. Seperti itu. Seharusnya sih fine-fine aja. Gitu. Oh, yang penting makan teratur, asupannya juga bagus, nggak makan yang aneh-aneh ya gitu ya. Istirahat juga cukup. Ini insya Allah aman ya. Aman. Oke. Tapi kalau misalnya nih ternyata stres. Nah, itu ngaruhnya kemana tuh? Katanya ngaruh ke fisik, ke pikiran, ke kulit, ke wajah. Iya, semuanya. pasti. Jadi ketika kita stres itu ada hormon namanya kortisol di tubuh kita. Nah, si kortisol itu justru menghambat si kolagen untuk produksi. Sehingga kenapa sih kalau orang stres mukanya jadi kering, kusam, terus lebih banyak berkeriput. Nah, itu prosesnya karena si kolagennya tidak terbentuk dengan baik. Terus kedua, orang stres itu imunitasnya pasti menurun. Makanya kenapa jerawatnya di mana-mana. Karena saya stres ya, itu pengaruh sekali.
Jadi bukan jerawat kangen tuh ya? Jerawat rindu maksudnya, jerawat rindu ya. Bulan puasa. Makanya ditahan dulu jadi kangen gitu. Kalau aku ngelihat stres itu banyak sekali keburukannya buat tubuh sendiri malah gitu ya. Jadi muka jadi lebih nggak bercahaya, nggak cerah gitu ya. Jadi kalau orang bilang gue bisa baca lu lagi stres ya, iyalah kelihatan mukanya. Jadi bukan karena terbentuk. Dokter Cenayang ya, bukan ya? Sebenarnya sedikit. Semi kayaknya nih. Oke, jadi memang terlihat juga. Ngaruh bener ngaruh. Jadi stres ini juga patut dikelola dok ya? Iya. Untuk apa stres gitu ya? Jadi merusak diri sendiri karena imunitasnya jadi menurun, terus produksi kolagennya juga jadi turun, jadi nggak ada bagusnya juga. Ini ngomong kolagen ya, karena di-mention nama dokter nih. Kolagen itu sebenarnya apa sih? Kemudian berarti kita punya kolagen ya, dan kita punya produksi kolagen dok sendiri. Punya. Jadi tubuh bisa memproduksi kolagen sendiri ya. Biasanya yang membantu untuk memproduksi kolagen itu booster dari vitamin C itu. Makanya kenapa orang supaya mau cerah mau itu tuh di boost dengan vitamin C. Suntik vitamin. Dengan itu, suntik vitamin itu untuk kolagen. Kolagen sendiri dia untuk membantu kulit supaya tetap dalam posisi yang kenyal dan lembab, moist gitu ya. Moist. Iya. Kayaknya rajin perawatan ya. Iya benar. Kelihatannya sih. Kulitnya kayaknya kenyal-kenyal gimana yang gitu sebelah, yang ya, iya pasti dong. Kayak kolang kali. Iya. Pasien dokter itu kan yang sebelah itu. Iya. Jadi kurang-kurangi stres, makan teratur, istirahat juga cukup. Mudah-mudahan ini bisa jaga kondisi. Olahraga perlu nggak? Olahraga iyalah, olahraga itu kan dia memperbaiki aliran darah satu, udah gitu kalau aliran darahnya bagus berarti hormonnya bagus, jadi olahraga bagus memang. Karena selain olahraga bagus buat kesehatan, katanya olahraga juga biar awet muda. Kemarin saya baca nih dok, rajin berolahraga atau lari, misalnya olahraga lari gitu ya, kardio itu membuat kita jauh lebih muda dari nenek kita dok. Gue susah jawabnya. Iya. Enggak, tapi benar tuh. Maksudnya kalau kita rajin olahraga itu membuat kita awet muda, terlihat muda, badan sehat. Jadi sehat di dalam, keluarnya juga segar gitu. Kemudian kemarin saya baca lagi bahwa bahkan bisa memperpanjang umur tuh katanya. Iya loh, pasti kalau kita olahraga itu kan seluruh otot-otot dan seluruh jaringan dibantu untuk diperbaiki ya. Kalau mamanya dia otot itu selalu dilatih, selalu akan menjadi lebih muda, lebih baik. Tapi ada satu juga pesan saya, jangan overtraining juga. Oh iya benar. Kalau overtraining ya tetap jadi proses agingnya malah akan lebih terjadi lebih cepat gitu. Iya. Nah, tahu kita batasan itu overtraining atau enggak tuh dari mana tuh? Olahraga yang baik itu seminggu 3-4 kali aja, jangan tiap hari. Satu hari bisa 1 jam sampai 2 jam. Itu nggak boleh overtraining. Iya. Kalau saya sih om gampang sebenarnya. Kalau misalnya udah ini masih siang nih, tapi langit kok gelap ya. Iya. Itu udah berhenti ya. Tiba-tiba ini saya lagi di tengah kota tapi kok banyak kunang-kunang gitu. Gitu. Itu udah overtraining tuh ya. Berhenti. Iya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya gini, ini kan udah mau lebaran nih, yang tadinya cuek, tiba-tiba wah mau lebaran nih, mau bukber nih, mau silaturahmi nih, saya harus siap-siap nih jaga penampilan gitu. Itu bisa instan nggak sih? Bisa. Kita kan sekarang di kedokteran estetik itu banyak sekali produk-produk yang bisa membuat orang langsung jadi cantik. Kayak filter handphone ya om ya? Kayak filter, dok ya? Iya, banyak sekali sekarang. Dalam sekejap ya? Dalam sekejap itu biasanya yang lebih agresif, bisa dengan alat-alat laser, bisa dengan skin booster atau dengan kolagen stimulator. Itu dia membuat si kulit menjadi lebih glowing aja. Wih, menarik. Dan segala keluhan, segala permasalahan tuh udah ada tuh ya teknologinya untuk menjadi solusinya gitu ya. Iya, betul. Oh. Nah, kalau misalnya kita nih kayak apa namanya cowok-cowok gitu. Kan kadang stigmanya masih ngapain sih perawatan cowok gitu loh. Cewek doang. Perawatan untuk cewek, cowok ngapain sih gitu. Emang ada beda cowok sama cewek? Masih ada apakah masih ada stigma kayak gitu?
Biasanya yang bikin begitu kan cowoknya sendiri, dirinya sendiri. Iya. Tapi ini kan jadi ada pepatah bahwa penampilan itu menunjang sekali dengan karir. Iya. Kalau mamanya kita penampilannya bagus, bersih, karir akan menjadi lebih baik. Di itunya dipikirkan ke situ aja. Supaya karir saya lebih baik, saya harus lebih bersih, harus saya perawatan seperti itu. Iya. Ya kan? Minimal terlihat rapi, bersih. Nah, betul. Karena gini, manusia itu di atas 30 tahun itu biasanya kulit yang biasanya changing tiap 3 bulan, dia bisa 1 tahun atau 6 bulan. Makanya kelihatan kulit lebih kusam. Karena kulitnya bertumpuk gitu. Makanya kenapa perlu perawatan supaya si kulit itu nanti berganti supaya muda terus. Regenerasi kulit. Iya. Gitu. Wah, baru tahu saya. Jadi mau mulai kapan? Boleh. Udah mulai. Nah, kalau misalnya kita yang simpel-simpel aja deh. Kita di Jakarta nih banyak polusi. Iya, benar. Rajin cuci muka aja itu gimana, Dok? Harus ya, kalau kita mau tidur udah ketemu di jalan polusi, kotor segala macam, asap rokok segala macam. Utamakan kalau kita mau tidur harus cuci muka ya, bersihkan muka, nggak usah pakai pembersih segala macam, pakai sabun aja yang lebih simpel ya, sabun untuk muka yang ada AHA-nya supaya dia tetap kencang ya. Terus satu lagi karena kita tinggal di daerah tropis, jangan lupa moisturize dan sunblock. Sunblock dan moisturize ya. Soalnya kadang-kadang apa sih kayak kulit pecah-pecah gitu ya kalau yang di daerah tropis itu kering ya. Kulit kering. Ada yang telepon. Kering. Bunyi dia. Iya. Tapi ngomong soal perawatan tadi ya. Emang biasanya kalau untuk wajah tuh perawatannya apa aja sih, Dok? Mulai dari yang ringan sampai yang agresif ya. Kalau mamanya kita di klinik biasanya ringan ya, facial, dewabrasi ya seperti itu untuk mengangkat kotoran dan mengganti kulit ya. Bisa dengan laser sekarang canggih-canggih tuh alat-alat laser ya. Ada yang Pico, ada yang IPL. Itu buat apa tuh? Pico itu dia buat meregenerasi si sel supaya si selnya lebih rapat, lebih halus gitu kulitnya. Dok, ini banyak pertanyaan, kalau di laser tuh sakit nggak sih, Dok? Nggak ada lah. Enggak nggak sakit ya, Dok? Nggak ada sakit. Nggak sakit. Apa ngebayangin yang laser Power Ranger kayaknya? Iya betul. Itu emang nggak berasa apa-apa, Dok ya? Kan kita dicorot-corotin gitu ya? Enggak ada rasanya kan. Mereka sekarang alat-alat tuh canggih-canggih sekali ya. Jadi kalau mamanya 10 tahun yang lalu memang masih ada rasa cekit-cekit. Sekarang sih enggak ya. Soalnya pengalaman terakhir Om Andri di laser, anunya putus, Dok. Itu siapa? Sunatnya pakai laser. Sunat laser ya. Oh, tapi itu beda ya. Beda. Jadi cowok-cowok tuh kadang suka trauma itu, Dok. Kalau ngomongin laser gitu kayak wah jangan-jangan gitu ya. Kan gelombangnya lain-lain. Laser itu namanya, tapi gelombangnya kan lain-lain. Kedalamannya segala macam kan. Iya. Jadi yang misalnya kusam terus tiba-tiba mau mudik nih besok nih udah langsung berangkat. Hari ini treatment udah langsung beda tuh ya. Udah beda pasti udah kelihatan lebih terang, lebih glowing lah. Gitu. Iya, bisa ya. Iya benar. Menarik juga nih. Supaya tampil lebih segar, lebih beda lah. Kalau keriput-keriput gitu, Dok? Keriput biasanya dilihat dulu kedalamannya ya. Kalau mamanya dia terlalu dalam biasanya kita bisa ada botox sekarang, suntik botox. Botox itu dalam 2 hari dia kerutannya hilang. Treng. Wow. Itu sekali kita bekerja seperti tukang sulap sekarang. Iya benar ya. Sekali tindakan. Sekali tindakan. Jadi disuntik di daerah yang berkerut itu nanti dalam 2 hari hilang itu. Hilang. Itu efeknya permanen atau harus di maintain? Biasanya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Nah banyak orang juga takut dengan efek samping sih, Dok, sebenarnya, Dok. Nah mungkin bisa kasih penjelasan kali ya. Selama dengan dosis yang benar di tempat yang benar, nggak usah takut itu ada efek samping gitu. Sama sekali nggak ada efek samping. Aman ya. Asal tempatnya benar, kliniknya benar, ditangani oleh dokter yang benar. Iya. Banyak dokter abal-abal nih, ya kan? Yang kemarin, Dok, ya lagi rame-rame itu ya. Ya namanya orang cari duit. Iya. Udahlah harganya mahal. Iya. Iya kan? Tapi yang salah ya pasien ya kok mau.
gitu. Ya kan, yang salah ya. Treatmentnya juga asal-asalan. Iya kan? Aduh, ruginya udah rugi segala macam itu. Oke. Nah, permasalahan yang dialami oleh pria itu kan selain kulit atau wajah, tapi kan juga rambut nih, Dok. Kebotakan atau rontok ya. Ini dialami. Katanya banyak orang atau banyak laki-laki, bahkan dari survei itu sebagian besar ya laki-laki berpotensi kebotakan. Itu gimana sih, Dok? Biasanya pada laki-laki itu yang terjadi biasanya alopecia androgenik. Jadi kebotakan yang disebabkan oleh hormonal. Pada laki-laki itu ada hormon testosteron kan? Ya, hormon testosteron itu biasanya dia memecah menjadi dehidrotestosteron. Nah, DHT ini yang dia menempel di akar rambut sehingga nutrisinya kurang bagus. Lama-lama si akar rambutnya mengecil, terus dia lepas, rontok, habis. Tapi tidak pada semua lelaki terjadi seperti itu. Biasanya yang keturunannya seperti itu, dilihat bapaknya, kakeknya, genetik ya, genetik berarti gitu, biasanya seperti itu. Tapi memang kalau saya dari research ya, bukan dari saya mengerjakan hari-hari untuk transplantasi rambut, emang rambut laki-laki itu lebih kecil dan dia tidak dalam seperti perempuan menempelnya. Gitu. Kalau jadi gampang rontok gitu maksudnya. Kalau rambut perempuan itu dia akarnya lebih panjang. Gitu ya. Gitu. Jadi memang laki-laki riskan sekali untuk rambutnya jadi lebih tipis. Padahal laki-laki banyak yang akarnya sampai sini, Dok. Iya, itu kalau testosteronnya tinggi dia di sini pasti. Sampai sini Dok. Kita sebutnya tekujeng nih, Dok. Apa tuh? Tekumis atau jenggot? Irisan ya. Iya, bukan kumis, bukan jenggot gitu loh kalau bahasa Sundanya. Jadi satu adalah faktor genetik. Faktor lainnya kayak biasanya apa? Dari makanan, minuman yang instan-instan atau genetik stres segala macam. Ngerokok. Rokok. Jadi kalau kita ngerokok, nikotin itu dalam waktu 7 detik sudah nyampe ke pembuluh darah. Iya. Sementara rambut itu pembuluh darahnya paling ujung tuh, paling perifer. Dan dia lebih cepat menyumbat itu di ujung. Ketika dia menyumbat berarti nutrisi yang ke akar-akar rambut. Jadi ini yang mikrovaskuler ya, yang ke akar-akar rambut itu berkurang. Berkurang otomatis dia lebih cepat rontok. Terus satu lagi, jangan memanjangkan rambut. Kalau memanjangkan rambut pasti rontok. Karena laki-laki itu takdirnya rambutnya pendek. Iya, karena akarnya tadi ya, Dok ya. Iya, berarti harus rutin potong rambut. Jadi kalau kita potong rambut ya, dia akan lebih rajin memanjang. Begitu ya. Kalau kita jarang potong rambut ya segitu aja stay dia. Iya. Nah, kalau misalnya udah parah ya, rontok bahkan sampai kebotakan, masih bisa diselamatin nggak sih, Dok? Oke. Selama masih ada akar rambutnya, kita masih bisa perbaiki dengan treatment ya, misalnya dengan obat-obatan atau dengan PRP atau dengan sel terapi masih bisa dibantu. Tapi kalau sudah tidak ada akar rambutnya lagi, mau nggak mau jalan terakhir ya transplantasi rambut. Tanam ya. Tapi katanya transplantasi kan belelot. Minum. Batal. Transplantasi rambut ini katanya juga nggak 100% bisa berhasil itu. Kalau aku ngerjain sih berhasil. Oh iya, iya boleh nih. Berhasil. Sana mau tanam sini. Iya. Sini. Pengennya ke sini dong. Jadi dari cambang nyambung ke kumis. Nah, transplant ini kan udah mulai rame ya, Dok ya. Trennya udah mulai meningkat. Dulu orang jauh-jauh harus ke Turki. Ke Turki. Tapi sekarang di Indonesia udah banyak ya, Dok. Termasuk kliniknya dokter ya di Sarmanina. Itu udah dari kapan, Dok? Kita udah dari 10 tahun yang lalu kita bermain transplantasi rambut gitu. Dengan sistem DHI. Kan itu kayaknya beda ya. Maksudnya beda. Sistemnya gimana tuh, Dok? Kalau kita begitu diambil terus kita tanam, itu namanya direct hair implant. Kalau mamanya di Turki dia pakai teknik strip. Jadi kulitnya diambil terus rambutnya dicacah, diambil satu-satu baru ditanamkan dengan pinset. Seperti itu, berbeda. Jadi kalau mamanya di Turki kadang-kadang dia meninggalkan bekas di belakang seperti itu. Ya itu yang nggak nyaman dilihat karena nanti rambutnya dia nggak bisa potong pendek lagi karena ada garis di belakang. Iya. Iya. Itu
pengerjaannya lebih cepat atau gimana? Lebih cepat. Lebih cepat ya. Dan sama sekali nggak ada rasa sakit gitu ya? Yang mana? Yang kita atau yang Turki? Iya, yang apa DHI tadi? Yang DHI dia nggak ada rasa sakit tuh, pasien bisa tidur nyenyak, bisa main handphone, aman tuh. Iya. Sambil nonton Netflix gitu ya, segala macam. Oh itu nggak di bius lokal ya dok? Enggak. Bius lokal. Bius lokal kan? Bius lokal, nggak bukan bius total. Bius lokal ya. Iya. Karena ngerjainnya kan 8 jam ya, kalau mamanya bius Lama, total. 8 jam. Kalau bius total sampai dia, Jogja itu dok. Iya. Bisa sambil mudik kali mungkin nanti ada layanan. Iya benar, sambil ngabuburit. Oh sambil ngabuburit. Makanya kalau kita puasa itu pasiennya bangun-bangun udah buka ya. Oh iya bangun-bangun udah buka. Wah saya banget itu dok. Udah ketiduran pula. Iya. Oke, ini ada yang nanya HIFU. HIFU apa dok ya? HIFU itu, HIFU itu alat juga ya untuk meniruskan si otot masseter ini. Ini dari siapa nih? 0813 sekian. Apakah HIFU itu sakit dok dan apakah banyak manfaatnya? Sakit ya enggak dok? Sakitnya seperti nggak sakit sih ya kalau mamanya itu nggak ada rasa sakit. Ambang sakit itu kan masing-masing orang lain-lain ya, masing orang lain-lain gitu. Jadi enggak sih kalau saya lihat sih nggak sakit. Fungsinya untuk mengecilkan otot-otot sama membuat lifting ya, gitu, supaya dia lebih kencang aja. Gitu. Nah ini kan karena udah mau libur Lebaran, udah pada mau mudik. Ada promo nggak dok di klinik dokter? Ada diskon nggak? Oh oke. Boleh nih ya, boleh nih ya promonya. Boleh dong. Oke. Boleh di klinik lagi ada promo untuk transplantasi rambut untuk 5 orang yang WhatsApp hari ini diskon 40%. 40%? Yes, 40%. betul. Ayo kita kolektif yuk. Nyari 5 orang ya. Kayak bikin SIM. Hanya untuk 5 orang aja. Oh, untuk 5 orang. Diskon 40%. Oke, itu dia. Dok, thank you ya. Thank you. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Oke, baik pendengar Trijaya, mudah-mudahan perjalanan Lebaran nanti baik, lancar, selamat sampai tujuan dan silaturahmi dan lain sebagainya dengan penampilan fisik yang prima dan juga lebih segar dan fresh, tampil beda. Dan kita ketemu lagi nanti di besok di jam yang sama di hari Jumat tentunya dalam Morning Zone dan tentu saja saya Fadli Sungkara dan saya Andri Susanto. Morning News sudah ganti ya. Iya. Morning News. Iya. Iya aja lagi. Saya juga ngangeh lagi. Kalau nggak di ini ya. Iya. Kalau nggak diingetin produsernya ya. Soalnya kita sempat ganti nama program dok. Iya. Jadi masih ini di Morning News ya. Morning Fadli Sungkara, Andri Susanto. Pamit undur diri. Sampai ketemu besok. Selamat pagi, sampai jumpa.